293 dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Dibuka bu, buka aja sini. Sudah tampil dulu. Grup Syarhil Quran nomor 293 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim Pemangku Amanah Mulia yang tampannya bak Arjuna, yang senyumannya begitu indah mempesona, membuat hati yang melihat langsung terpana. Hadirin peserta Syarhil Quran yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwa kesadaran akan pentingnya pembangunan karakter kini mulai mengemuka di tengah masyarakat. Sebab pembangunan fisik tanpa fondasi akhlak hanya akan menghadirkan kehancuran moral. Karena sesungguhnya bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari gedung-gedung pencakar langitnya, tapi dari akhlak dan integritas masyarakatnya. Maka tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam jiwa setiap individu bangsa ini. Hadirin, di era digital ini, tantangan dalam membentuk karakter menjadi semakin kompleks. Gawai yang canggih membuat generasi muda dengan mudah meniru budaya luar, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tanpa filter nilai dan iman, informasi dari dunia maya menjadi seperti alat keras yang menyeret akal sehat, menjauhkan generasi muda dari identitasnya sebagai umat yang beriman. Seringkali kita lupa bahwa teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengendali kehidupan individu. Pada tanggal 4 September 2000, tragedi memilukan terjadi di Palembang. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka-luka di tubuhnya. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa korban mengalami kekerasan seksual dan pembunuhan
tragedi ini bukanlah kasus tunggal. Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima lebih dari 383 pengaduan pelanggaran perlindungan anak, dengan 34% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Kejadian ini mencerminkan krisis moral yang tengah melanda generasi muda kita. Mereka yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru terlibat dalam tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan akhlak mulia. Al-Quran menekankan pentingnya karakter dalam kehidupan manusia. Maka sangat mendesak bagi kita semua, orang tua, pendidik, pemimpin, hingga pembuat kebijakan, untuk kembali menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini. Pendidikan karakter bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka bersiaplah menyambut generasi yang kehilangan jati diri dan kompas hidupnya. Oleh karena itu, hadirin, dalam kesempatan ini, izinkan kami bertiga menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4-6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembali
kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, masyarakat Sanggau yang Allah rahmati, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibandingkan semua makhluk lainnya. Demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Sementara Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 menambahkan kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal pikirannya. Akal inilah yang menjadikan manusia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, membangun manusia berkarakter memerlukan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu 10 tahun. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Baru ini kita digemparkan oleh kasus korupsi besar yang melibatkan PT Timah dengan kerugian negara mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk suami artis terkenal Harvey Moise yang divonis 6,5 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Ironisnya, pelaku bukan orang biasa, tapi orang yang selama ini dianggap terdidik dan berintegritas. Ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan yang belum sepenuhnya membentuk karakter yang kuat dalam diri peserta didiknya. Kasus ini menjadi refleksi bersama, betul hadirin? Bahwa kecerdasan intelektual tanpa integritas adalah bencana. Karena itulah pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai Quran harus menjadi ruh utama dalam sistem pendidikan kita. Jangan sampai sekolah dan kampus hanya menjadi tempat mencetak ijazah tanpa memperhatikan pembentukan moral dan spiritual. Kita amat membutuhkan generasi yang cerdas, sekaligus beriman dan berkarakter. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 sampai 18. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur.
Sadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 62 sampai 63 menjelaskan dalam ayat ini, Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak hanya berkarakter, tapi juga membenahi karakter masyarakat melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta tetap tegar dalam menghadapi tantangan. Karakter demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Namun pendidikan karakter tidak hanya berhenti pada perilaku luar, tetapi harus tertanam kuat dalam hati menjadi akhlak yang hidup. Dan puncak dari akhlak itu adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan utama dalam kesempurnaan budi pekerti, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, pendidikan karakter yang berlandaskan iman dan akhlak mulia merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam hal moral dan keimanan. Ketiga, pendidikan karakter bukanlah beban tambahan, tetapi inti dari pendidikan itu sendiri. Wahai remaja Indonesia, jagalah karakter dan diri kita dengan akhlak yang mulia.